Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini merupakan lanjutan dari video saya yang sebelumnya ya guys ya, yang saya bahas tentang piston KVB ya guys ya. Nah jadi ini pistonnya udah saya bubut ya, udah saya bubut bagian pinggirnya, jadi supaya tingginya itu sama ya, kayak standarnya ya, biar nggak nabrak. Nah selain yang saya sampaikan di video saya yang tentang piston KVB ya, jadi saya menemukan ada beberapa perbedaan lagi dari piston KVB ke piston K81 ya, K81 yang standar ya. Nah salah satunya itu di rumah pennya yang KVB ini lebih panjang ya guys ya. Kenapa? Karena KVB ini bentuknya bulat ini ya guys ya. Nah kalau K81 atau K44 atau punya bit ESP Vario 110 LED ini kan dia pistonnya yang bagian sini kan kepotong ya, sedangkan kalau KVB kan full puter ya, makanya dia lebih panjang ya. Nah makanya dia lebih panjang. Nah kita lanjut lagi ke proses pemasangan ya. Ini udah mau saya pasang, ini udah saya lepas mesin dari rangkanya ya, tinggal ini saya buka dulu ya. Nah ini udah saya lepas ya guys ya, kita lakukan pengecekan dulu ya sebelum kita pergantian. Nah ini untuk ubah ruang bakarnya seperti ini ya guys ya. Ini setelah kurang lebih berapa bulan ya, mungkin 6 bulanan kali ya, 6 bulan pemakaian ya. Ini untuk pistonnya ya, masih kelihatan tulisannya, udah mulai bergerak ya gitu, tapi masih kelihatan ya. Nah jadi ini udah TMA ya guys ya, udah posisi TMA, dan ini tuh masih ada sisanya sekitar 2 mili ya. Ini kemarin saya bubut kurang lebih 2 mili ya guys ya. Kebanyakan atau enggak ya, takutnya kalau kebanyakan nanti kompresinya turun ya guys ya. Ini udah posisi TMA ya guys ya. Oh udah berubah. Nah ini TMA nya segini. Ya kira-kira seperti ini. Masih ada dikit 2 milian ya, jadi ini untuk space aja biar aman dari pabrikannya ya. Nah oke guys, ini jadi udah saya lepas semua ya guys ya, udah saya lepas semua ya, head cylinder, blok silindernya udah saya lepas, pistonnya juga udah saya lepas ya. Nah ini kira-kira perbandingannya seperti ini guys. Nah ini perbandingannya seperti ini ya guys ya. Ini standar, ini VIM 74, ini KVB ya guys ya. Nah perbandingannya seperti ini guys. VIM 74 naik 1 mili ya kurang lebih ya, ada dumnya 1 mili, hampir nggak kelihatan ya. Ada dumnya 1 mili ya untuk VIM 74. Oh dari standar dulu ya guys ya, dari standar dulu. Standar ini cekung ke dalam kurang lebih 1 mili ya, kurang lebih 1 mili. Terus saya ganti VIM 74 ya, VIM 74 ini ada dumnya 1 mili ya guys, kelihatan ya guys, dumnya 1 mili ya, kelihatan. Ini udah mulai bergerak ya guys, tapi masih kelihatan ya. VIM 74 kelihatan gitu, VIM 74 ya, dumnya 1 mili. Nah ini yang tengah ini KVB guys ya, ini yang paling tinggi guys, ini harus dibubut ya. Ini kemarin udah saya bubut, saya bikin rak sama ya pinggirnya ya. Sebenarnya ini pinggirnya bisa dibubut sedikit lebih tinggi bisa nih guys ya, karena di di blok silindernya itu masih ada sisa kurang lebih 2 mili ya. Jadi ini kemarin saya suruh bubut sama kayak standarnya ya,
karena saya waktu itu kan cari aman dan saya belum tahu ya, ternyata ada selisih. Jadi ini sebenarnya bisa dibubut kurang lebih 1,5 mili aja ya, soalnya ini bubutannya tuh bisa nyampe 2 milian ya guys ya. Ini bubutannya nyampe 2 mili ya, jadi bisa lah 1,5 mili atau 1 mili bisa. Jadi nanti kompresinya padat banget guys ya. Jadi karena saya belum tahu berapa jarak bibirnya itu ya, sisa yang diburing ini ya. Nah sisa yang diburing sini itu saya lihat tadi kurang lebih 2 mili guys, sisanya ya 2 mili. Jadi masih aman harusnya, kalau dibikin sedikit lebih tinggi itu masih bisa, cuman nggak apa-apa, ini sudah terlanjur ya, saya bikin sama nggak standarnya, biar aman aja ya guys. Nah ini cekung ke dalam 1 mili, ini ada dum 1 mili. Nah punyanya KVB ini kalau dumnya dihitung mungkin bisa sampai 3 mili ya guys ya, dari pinggir sini ya, dari pinggirnya ini ya, dari bibirnya ini ya, bibir piston. Kalau yang standar ini dari bibir piston cekung 1 mili ke dalam. Kalau yang VIM 74 ini dari bibir piston ada dumnya 1 mili ke atas ya. Nah kalau yang KVB ini bisa sampai 3 mili nih guys ya. Oh, jadi yang VIM 74 yang ada dumnya aja kelihatan pendek nih. Oh, kelihatan pendek ya, dumnya ini tinggi banget KVB guys ya. Jadi nanti kompresinya pasti naik. Kalau saya lihat di YouTube tuh kisaran 11 ya guys ya, kurang lebih 11. Kalau ini sekitaran 10, kalau ini 11 maksimal 11. Kalau ini 10-an, ini 10, sekian gitu guys ya, hampir 11. Kalau yang ini 10 ya kurang lebih, kalau nggak salah sih seperti itu ya. Jadi nanti ini lumayan tinggi kompresinya, dan ini mau nggak mau harus pakai pertamak ya guys ya. Nah seperti ini guys ya, ini standar, ini VIM 74, ini KVB ya. Nah oke guys, jadi ini udah terpasang ya guys ya, piston sama ring pistonnya ya. Ini juga pinnya udah saya pasang tadi. Jadi entah kenapa masang punya KVB ini sedikit lebih susah kalau menurut saya guys ya, karena ini guys ya, karena bagian ininya tuh bulat gini guys ya, beda sama yang ini ya. Ini kan ini nggak ada nempel di dinding, jadi ini kalau baret nanti kalau lukanya keluar ini rawan untuk ininya, dinding linernya baret juga ya. Jadi agak-agak ini kan tadi kena baut kena obeng waktu masang pin, jadi masang pinnya sedikit lebih susah timbang dari yang VIM ini ya, kan ini letaknya di dalam ya, jadi ini tuh lebih aman gitu ya. Jangan kalau ini kan dia bulat full gini ya gitu ya, bulat full ini, jadi kalau ininya tergores nanti ikut linernya ikut tergores juga ya. Jadi kalau saya punya KVB ini sedikit lebih susah masangnya, dan pemasangan ringnya juga nggak segampang ini. Tadi ini yang VIM ini kemarin masangnya gampang banget ya gitu, cuman punyanya KVB, punyanya AHM ini kayaknya sedikit beda ya. Nah ini udah selesai ya guys ya, ini tinggal pasang blok silindernya aja. Nah oke guys, jadi ini udah saya bersihin ya guys. Jadi ini tadi packingnya saya ganti ya, karena packing bawaan motornya itu tadi ada retak ya. Jadi yang kemarin saya ganti piston tuh nggak saya ganti, masih pakai packing bawaan motor ya, karena nggak retak ya. Tadi ternyata saya cek dia retak, makanya saya ganti. Ini udah saya bersihkan ya guys ya. Jadi kalau packing bawaan motor tuh dia nempel ya, nempel banget ya, susah bersihnya. Jadi saya bersihin pakai cutter tadi ya guys ya. Nah ini saya udah beli baru lagi ya, tapi ini bukan ori, ini oil nih. Moga-moga aja nggak bocor ya guys ya. Nah kalau packing headnya ini cuman saya bersihin aja ya guys ya, nanti saya kasih lem tribun biar nggak bocor ya.
Untuk ini udah saya bersihin semua ya guys ya. Dari lem-lemnya nih, bekas lem juga udah saya bersihin ya. Nah, ini bagian headnya juga udah saya bersihin ya. Udah saya bersihin ini ya, walaupun nggak bersih-bersih amat tapi lumayan ya, dengan alat seadanya kayak ini ya. Salurannya juga udah saya bersihin, saluran buang lumayan ini, sama intake-nya juga udah ya, tinggal pasang aja nih guys. Nah ini udah saya pasang ya guys ya, pistonnya ya. Ini posisi top seperti ini guys ya, ini mepet banget ya guys ya, mepet banget ke pinggirnya ya. Ini udah sama kayak standarnya ya guys ya, posisinya ya udah sama kayak standarnya, ini mepet banget nih ya. Ini untungnya kemarin saya papras sesuai standarnya ya. Jadi kemarin yang piston bawaannya saya suruh pas sesuai dengan standar. Nah pertanyaannya kenapa ini jadi mepet gini, dari sebelumnya nggak mepet. Ini karena packingnya saya ganti ya guys ya. Tadi kan packingnya kan saya ganti, ini kan packing non original, ini OM ya, dia lebih tipis dibandingin yang ori ya. Ini sedikit lebih tipis, mungkin sekitar 0,25 lebih tipis ya. Jadi pengaruh juga di sini ya, karena sebelumnya waktu kemarin saya ganti yang punyanya VIM 74 ini nggak senongol ini ya guys ya. Ini miris banget, mepet banget nih. Kalau yang VIM 74 kemarin masih pakai perpak packing standar bawaannya itu masih agak mendem dikit, nih udah mepet banget guys ini. Jadi nanti saya yakin kompresinya 11 mungkin ada ya guys ya. Kita lihat aja nanti ya guys ya, kira-kira seperti apa hasilnya ya. Tinggal lanjut pasang headnya ya guys ya. Ini nanti saya lepas dulu. Nah ini udah saya pasang ya guys ya, bagian head silindernya, dan udah saya setting juga ya. Nah ini udah saya setting headnya, bagian topnya udah. Ini untuk clearance nya nggak saya rubah ya guys ya, jadi di 0,12 mili ya. In out saya bikin sama 0,12, outnya 0,13 ya, terpaut satu dikit ya guys ya. Jadi entah kenapa saya lebih suka in outnya itu sama ya guys ya, sama kayak di Mio J saya juga saya bikin 0,10 in outnya sama ya. Kalau bikin sama, kalau menurut saya lebih merata ya, bawah, tengah, sama atasnya ya kalau menurut saya sih. Cuman saya memang belum nyoba-nyoba untuk settingan lain ya, tapi untuk sementara ini saya bikin in out, innya 12, outnya 12 juga sih ya. Ya kurang lebih seperti itu ya, sekitar itulah ya. Nah ini tinggal masang tutupnya. Habis itu mau saya bersihkan dulu ya guys ya. Ini mau saya engine degreaser ya, soalnya kotor banget, bekas kena oli ya. Soalnya ini tadi olinya nggak saya kuras ya guys ya, jadi masih ada olinya, makanya ini pada dilewer. Soalnya tanggung guys, sebentar lagi waktunya ganti oli, mungkin seminggu lagi. Oh ya, untuk settingan torsinya tadi saya tambah ya guys ya. Kalau kemarin tuh 19 kurang ya, 19 kurangin tadi mungkin sekitar 23an ya, 23 mungkin, 24an lah ya, agak rapat dikit nih. Soalnya kemarin tuh kayak terlalu longgar ya, 19 tuh kurang rapat ya. Ini saya bikin 23, 24an lah ya. Takut dol guys ininya, bautnya. Kalau dol malah nanti susah bawa ke tukang ini, tukang las aluminium. Nah ini tinggal dipasang aja ya guys ya, untuk tutup headnya ya. Nah ini udah saya engine degreaser ya guys ya, atau saya cuci lah pakai engine degreaser. Nah ini udah lumayan ya, udah agak bersih ya, udah nggak ada sisa olinya ya. Nah bagian sininya juga udah lumayan ya. Nah ini kelihatan guys ya, yang saya engine degreaser sama yang belum. Nah ini yang belakang belum, yang belakang ini belum, yang ini sudah. Nah lumayan ya.
Nah, ini udah lumayan agak bersih karena ini bekas oli yang kemarin saya bongkar juga nggak saya bersihin guys. Nah, ini udah lumayan bersih guys bagian bawahnya nih. Ya, udah lumayan bersih ya. Oke guys, ini tinggal dirangkai aja terus dicoba ya guys ya. Kira-kira coba nyala dulu, kalau udah nyala di inrayen dinyalain stasioner ya berapa menit. Oke, besok pakai untuk kerja. Nah oke guys, jadi ini udah saya pasang ya guys ya, mesinnya udah saya pasang ke rangkanya, terus kabel-kabel soket-soket udah saya pasang semua ya guys ya. Nah ini baru proses inrayen ya guys ya. Jadi proses inrayen tadi udah kurang lebih 5 menit, paling nanti 5 menit lagi udah oke. Saya pasang joknya semua, baru saya inrayen lagi ya guys ya. Jadi berhubung ini hujan juga ya, berhubung hujan juga, jadi ini saya inrayen di tempat dulu aja ya, dipanasin gini aja ya, supaya piston sama boringnya itu bikin nemu dulu ya guys ya, bikin apa, biar nemu gitulah ya, ya inrayen lah pokoknya ya guys ya. Nah, normal ya guys, suaranya normal, tidak ada yang aneh-aneh, sama kayak sebelumnya, sama kayak standar. Jadi aman, jadi kita pakai piston KVB yang di bubut bagian sampingnya ya, kurang lebih 2 mili. PNP ya guys ya, pokoknya selama masih pakai noken as standar itu PNP ya. Kecuali kalau pakai noken as custom, mau nggak mau coakan klep harus dicoak paling nggak 1 mili ya guys ya, kalau kita pakai noken as yang custom ya. Nah berhubung ini masih pakai noken as yang standar, jadi masih aman. Nah oke guys, jadi ini tadi motornya udah saya pakai untuk berangkat dan pulang pergi kerja ya guys ya. Nah jadi motornya habis saya cuci ya, karena habis kehujanan. Jadi mau bikin konten kok motornya jelek ya, kotor maksudnya. Nah jadi setelah pergantian piston KVB, yang saya rasakan adalah akselerasinya makin mantap guys ya, mantap guys. Jadi buat yang mau nambah kompresi ya, bisa pakai piston KVB ya, punyanya Vario 110 karbu. Kalau kompresinya berapa saya kurang tahu ya, mungkin di sekitar 11an ya, maksimal 11 lah kurang lebih seperti itu. Jadi yang saya rasakan tuh yang pasti akselerasinya mantap guys ya. Untuk motor yang masih standar, cc nya belum naik, akselerasi yang dirasakan, yang saya rasakan itu udah sangat mantap sekali guys ya. Jadi dari yang awalnya pakai piston standar, terus saya ganti pakai yang VIM 74, itu kan ada peningkatan dikit ya. Nah ini diganti punya KVB ini, peningkatannya semakin kerasa ya guys, semakin tarikannya, akselerasinya semakin enak guys ya, enak banget lah pokoknya. Untuk stop and go di perkotaan itu sangat recommended guys, mantap guys. Jadi kesimpulannya adalah kalau mau akselerasi naik, kompresi naik, bisa pakai piston KVB punyanya Vario 110 karbu ya guys ya. Tapi dibubut dulu bagian pinggirnya kurang lebih 2 mili ya. Nah mungkin sekian dulu guys ya untuk review hasil dari pergantian piston KVB Vario 110 karbu di motor Vario 110 LED ya guys ya, atau bisa di Beat ESP, Scoopy ESP yang kode mesinnya K44. Nah oke guys, sekian video dari saya untuk kali ini. Thanks for watching.